Palestina merupakan tempat suci bagi umat muslim di seluruh dunia, namun tidak hanya umat muslim yang beranggapan seperti itu. Kaum Yahudi pun beranggapan hal yang sama. Maka dari itu, upaya penguasaan terhadap Palestina yang dilakukan kaum Yahudi dari generasi ke generasi terus dilakukan. Terbukti sampai hari ini mereka berusaha keras untuk menguasai Palestina. Mereka melakukan serangkaian pengusiran rakyat Palestina. Gempuran mereka terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza yang banyak memakan korban dari semua kalangan, anak-anak, lansia, kaum perempuan, dan sampai saat ini pun belum ada titik temu untuk menyelesaikan itu. Namun, seperti kita tahu, umat muslim, para pejuang Palestina tak gentar menghadapi mereka sebesar apapun tekanan yang dilakukan kaum Yahudi terhadap rakyat Palestina. Sama halnya yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II pada masa Kesultanan Utsmani. Bagaimana beliau mempertahankan tanah Palestina dari penguasaan kaum Yahudi yang dipelopori oleh si Theodor Herzl, seorang pendiri negara Zionis Israel. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas itu, siapakah Sultan Abdul Hamid II, bagaimana beliau memperjuangkan tanah Palestina. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Turki Utsmani adalah salah satu kesultanan yang memiliki sejarah panjang. Catatan-catatan lama dari para ahli sejarah telah menuliskan kisah-kisah heroik dari kesultanan yang berpusat di Istanbul, Turki ini. Salah satunya adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, yaitu tanah Palestina. Beliau bisa disebut sebagai benteng terhadap Turki Utsmani dalam upaya persatuan dalam dunia Islam. Sultan Abdul Hamid II dilahirkan di Istanbul pada tanggal 21 September 1842. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Mahmud bin Abdul Hamid bin Ahmad. Ayahnya adalah Sultan Abdul Majid dan ibunya adalah Tir-i Muzgan Kadin Efendi yang berasal dari Sirkasia, sebuah wilayah terletak dari persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ibunya meninggal saat Sultan Abdul Hamid II masih berusia 7 tahun. Selepas kepergian ibunya, Abdul Hamid kecil diasuh ibu tirinya yang bernama Pristu Kadin. Di lingkungan tempat tinggalnya, Abdul Hamid kecil dianggap sebagai anak yang lemah, sering jatuh sakit. Hal itu membuat dirinya sekuat tenaga mempelajari segala macam disiplin ilmu untuk menutupi kekurangannya. Di bawah didikan ayahnya secara langsung, ia tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia sudah mampu menguasai berbagai bahasa pada usia muda. Lambat laun, stigma negatif tentang dirinya yang lemah dan gampang sakit mulai pudar. Masyarakat mulai mengakui keberadaannya sebagai sosok pribadi yang kelak akan menjadi orang nomor satu di Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Hamid II dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, peduli terhadap sesama. Ia menjadi Khalifah Turki Utsmani menggantikan pamannya Abdul Aziz. Pada tahun 1876, pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kemudian dibunuh oleh pembenci-pembencinya. Selanjutnya, masa depan Kesultanan Turki Utsmani berada di pundak Sultan Abdul Hamid II. Selama memerintah, sejumlah prestasi mentereng diraih Sultan Abdul Hamid II seperti mendirikan universitas, akademi seni rupa, sekolah keuangan dan pertanian. Selain itu, ia membuka banyak sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah kaum difabel, juga mendirikan rumah sakit Silsil Etfal dengan uangnya sendiri. Dia juga memprakarsai membangun jembatan di dua tepi Selat Bosporus serta rel kereta api. Dalam sebuah buku catatan pribadinya, Sultan Hamid II menjelaskan tentang pentingnya melakukan gerakan menanamkan kembali nilai ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin di dunia, baik Cina, India, Arab, Afrika, dan tempat-tempat yang lainnya. Dan Hamid II menegaskan keyakinannya tentang kemungkinan lahirnya kesatuan dunia Islam. Beliau mengatakan, umat Islam wajib menguatkan ikatan persaudaraan di belahan bumi lain. Satu dan lainnya wajib saling mendekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat.
Tidak ada harapan lagi untuk kebangkitan dan kejayaan di masa depan kecuali dengan persatuan umat Islam. Memang waktunya belum datang, tapi dia akan datang. Akan datang suatu hari di mana kaum muslimin akan bersatu dan mereka akan bersama-sama dalam satu kebangkitan yang serentak. Akan ada seorang pemimpin umat ini dan mereka akan menghancurkan kekuatan orang-orang kafir, tulis beliau. Keberaniannya Sultan Hamid II ketika beliau menolak Zionisme, beliau menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel Theodor Herzl. Ia meminta agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II, sehingga membuat marah bangsa Yahudi. Dengan ketegasannya itu musuh-musuh Islam tak henti-hentinya mendorong kekuasaan Sultan Hamid II. Pada masa pemerintahannya, beliau harus berhadapan dengan manuver orang-orang Yahudi, Dunama, yang ingin mendongkel kekuasaannya, ingin meruntuhkan kekuasaannya. Ada beberapa langkah dan strategi yang dilancarkan oleh kaum Yahudi menurut sejarawan Muslim Dr. Muhammad Harb. Untuk menembus dinding kokoh Kesultanan Turki Utsmani, target mereka adalah memasuki Palestina. Itu prioritasnya. Kemudian bagaimana siasat kaum Zionis untuk meruntuhkan Sultan Hamid II? Pada tahun 1890, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab bahwa pemerintah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Pada tahun 1896, Theodor Herzl memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung Al-Quds. Permohonan itu kembali dijawab Sultan dengan penolakan yang tegas. Sultan Hamid II mengatakan, sesungguhnya Daulah Utsmani adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan tersebut. Meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tak patah arang. Mereka tak menyerah. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya, yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss dalam rangka merumuskan strategi baru untuk menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada tahun 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tidak tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khalifah terkait, dan pada tahun 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada tahun 1902, tanpa rasa malu, Herzl kembali lagi untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Herzl kali ini dengan strategi baru, yaitu menjogok orang nomor 1 kekhalifahan Islam. Di antara sogokan yang disodorkan Herzl adalah uang sebesar 90 juta pound sterling khusus untuk Sultan, membayar semua utang-utang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juta pound sterling, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Itu iming-imingnya. Namun, lagi-lagi semua itu ditolak. Sultan tidak mau menemui Herzl, hanya diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya, sambil mengirim pesan, nasihati Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, tanah Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Sultan mengatakan umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyirami dengan darah mereka. Dan Sultan Hamid II mengatakan selama masih hidup, dia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khalifah Islamiyah. Nah, sejak saat itu kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan-gerakan menumbangkan Sultan dengan menggunakan jargon-jargon kemerdekaan,
kebebasan, dan sebagainya. Mereka menyebut pemerintah Abdul Hamid II sebagai Hamidian Absolutism. Abdul Hamid II menyadari nasibnya semakin terancam. Sebetulnya beliau bisa saja hijrah ke Eropa untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk apa? Dia mengaku sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas umat, tempatnya tetap di Istanbul. Selain persoalan-persoalan eksternal, Sultan Abdul Hamid II juga menghadapi persoalan internal pemerintahannya. Ia terus digoyang oleh para aktivis organisasi rahasia yang menyusup dalam barisan pemuda revolusioner liberal. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Turki Muda. Kelompok Primasonri yang terus berusaha menjegal kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II juga tergabung dalam organisasi Al-Ittihad, Organisasi Persatuan dan Kemajuan. Sultan Hamid II memerintah di tengah kepungan kelompok Yahudi, anggota-anggota Primason, dan aktivis liberal sekuler. Mereka berusaha melengsarkannya dengan berbagai macam cara sehingga Turki dengan peradaban Islamnya kemudian pudar. Sultan Abdul Hamid II meninggal pada 10 Februari 1918 dan menjabat sebagai Khalifah Kesultanan Turki Utsmani selama 33 tahun. Sepeninggalnya tak ada lagi Kesultanan Turki Utsmani yang memiliki kecakapan berpikir, keberanian terhadap Yahudi seperti yang ditunjukkan Sultan Abdul Hamid II semasa hidupnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan, kesalahan, tolong dikoreksi.